Ini adalah suara hati saya, yang juga boleh jadi suara hati banyak orang di negeri ini. Mencermati situasi terkini yang sedang terjadi pada kita hari ini. Demonstrasi di banyak kota di Indonesia diawali dengan anarkisme, pembakaran, bahkan tewasnya saudara kita Afan Kurniawan. Ini juga pesan terbuka buat Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini, yang diamanahkan oleh rakyat menjadi presiden. Pak Prabowo yang saya hormati, pasti Bapak juga sudah tahu bahwa yang terjadi ini bukanlah sekedar kemarahan biasa, tapi kemarahan yang dipicu oleh keresahan yang sangat lama terpendam. Karena rakyat sudah tidak sabar lagi, rakyat sudah tidak kuat lagi menanggung berbagai penderitaan. Karena ulah kolaborasi oligarki hitam yang merampok kekayaan negara, pejabat-pejabat korup, semua yang terlibat ini berpuluh tahun merampas negeri ini. Rakyat sudah tidak sabar lagi. Karena itu Pak Prabowo, saya mengajak Bapak dan juga seluruh aparat di bawah Bapak. Pertama, sikapilah keresahan rakyat dengan cinta kasih, rasa sayang sebagai anak bangsa. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan kebencian, apalagi tindakan represif. Yang kedua, Pak Prabowo, ketika Bapak terpilih, rakyat banyak berharap. Janji-janji Bapak sangat luar biasa. Mohon Pak, sekarang buktikan janji-janji itu. Jangan hanya omon-omon. Jangan cuma di atas mimbar. Karena hari ini kami melihat orang-orang bermasalah yang bertahun-tahun berkolaborasi dengan oligarki hitam, dengan mafia nikel, mafia tambang, segala macam yang jelek-jelek ini, yang merampas kekayaan negara ini, masih ada di sekitar Bapak. Mereka yang merobek buku merah KPK, mereka yang disebut namanya terlibat dalam judi online, mereka yang menyebut guru sebagai beban, dan lain sebagainya. Luar biasa Bapak. Mohon Bapak, saatnya sekarang Bapak bertindak, bersihkan orang-orang seperti ini dan lingkaran kekuasaan, sehingga rakyat percaya Bapak sungguh-sungguh membangun pemerintahan yang bersih, clean government, good governance. Yang ketiga, kami juga berharap selain membersihkan mereka adalah Bapak membuktikan kepada rakyat apa yang Bapak janjikan itu. Bukankah Bapak sudah mengatakan sendiri kesehatan, pendidikan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada korupsi? Nah ini masalahnya. Kesannya selama ini adalah Bapak berkuasa 10 bulan, betul Bapak bertekad melakukan korupsi, tapi baru tataran pembicaraan, belum sampai ke tataran pelaksanaan. Korupsi itu dalam Islam Bapak, kejahatan yang paling besar. Kezaliman yang luar biasa. Dia bisa merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Mohon Bapak sekali lagi saya mohon Bapak, berantas korupsi tanpa pandang bulu. Seluruh aparat hukum harus dibersihkan. Yang tidak bersih, bersihkan Bapak. Jangan dibiarkan mereka, bagaimana mungkin menyapu lantai kotor dengan sapu yang kotor. Pak Prabowo yang saya hormati, Bapak juga pasti lebih tahu dari kami. Semua ini yang saya tadi ini, aksi-aksi ini, walaupun ini adalah keresahan rakyat, berpotensi ditunggangi oleh orang-orang, oleh kepentingan asing, kepentingan oligarki hitam yang tidak ingin kekuasaannya runtuh, yang tidak ingin cengkaparannya lepas. Bapak, kekuasaan mereka ini luar biasa berat. Dan itu tidak bisa dihadapi dengan hanya logika, dengan hanya cita-cita. Harus dengan kedekatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena menghadapi setan, manusia, dan jin seperti ini, harus orang yang dekat dengan Allah. Kalau boleh saya menyampaikan, tirulah Pak Habibie. Pak Habibie hanya 2 tahun berkuasa bisa menurunkan rupiah dari 17.000 menjadi hanya 7.000. Membebaskan tahanan politik, membebaskan media dan pers. Bapak juga bisa. Jangan menunggu terlalu lama Bapak. Kalau Bapak terlalu lama, khawatir waktunya tidak cukup Bapak. Now or never. Itu yang kami harapkan dari Bapak Presiden Prabowo. Karena itu, mohon Bapak bisa dekat dengan Allah. Ajaklah orang-orang soleh di sekitar Bapak. Banyak ulama, banyak cendekiawan, banyak orang soleh menjadi teman-teman berdiskusi. Karena teman terbaik adalah orang-orang soleh. Salah satu pesan Nabi adalah berteman dengan orang soleh. Tinggalkanlah Bapak teman-teman tidak baik. Bertemanlah dengan orang yang soleh supaya Bapak bisa mengambil kebijakan yang betul-betul sesuai dengan harapan rakyat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin.